Terima kasih. Pada siang ini kita akan melanjutkan kuliah getaran mekanis masih dalam topik pemodelan getaran dengan mood linear, artinya amplitudenya itu kecil sekali gitu ya. Nah, getarannya masih getaran bebas 1 derajat kebebasan tanpa redaman. Pada kesempatan ini kita akan membahas getaran rotasi. Kalau yang kemarin itu kan translasi ya, di gerak lurus gitu, massa naik turun gitu ya, atau kiri kanan sama saja. Nah, sekarang kita akan membahas getaran rotasi. Getaran rotasi itu getaran yang simpangannya membentuk sudut. Misalnya bandul matematika. Misalnya bandul matematika ini ya. Bandul matematika. Ini ada tali dan diberi bandul. Kalau bandul ini saya angkat kemudian saya lepas, maka dia akan bergoyang-goyang. Atau dipukul begitu ya, dia akan goyang-goyang. Nah, gerakan bandul itu adalah getaran rotasi karena membentuk sudut theta. Simpangannya maksudnya. Kemudian contoh lagi ini sebuah batang ditumpu dengan sendi di salah satu ujungnya dan di tempat lain ditumpu dengan pegas. Maka kalau batang ini saya tekan kemudian dilepas, maka batang ini akan bergetar. Dan simpangannya membentuk sudut terhadap garis normal. Maka ini disebut getaran rotasi. Demikian pula ini contohnya ada sebuah piringan, kemudian pada titik tengahnya kita tumpu dengan sendi, dan di satu titik itu kita tumpu dengan pegas yang dihubungkan dengan penahan gitu ya. Maka kalau batang ini saya geser, memuntir gitu, dilepas, maka batang ini akan melakukan ayunan rotasi, kan geleng-geleng kiri kanan. Kita akan mencoba menganalisis 3 model ini. Kita mulai dengan bandul matematika. Jadi ini sebuah tali, ada bandulnya. Panjang tali itu L, bandulnya M. Tentu sebelum dia bergetar, posisinya ada di tengah ini. Posisi ada di tengah. Nah, kalau kemudian bandul itu kita tarik, geser ke kiri atau ke kanan gitu ya, kita lepas, maka bandulnya akan bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan, dan talinya membentuk sudut theta terhadap garis vertikal L. Maka gerakan bandul ini disebut getaran rotasi. Berapa frekuensi alami dari getaran rotasi ini? Untuk mencari frekuensi alami, berarti kita harus membuat model matematika yang berupa persamaan gerak. Titik tumpuannya adalah titik O yang di atas. Ketika bandul itu bergoyang ke kanan, maka tentu ada momen yang menggerakkan bandul itu. Jadi tentu ada. Jadi disebut momen penggerak yang besarnya sama dengan momen inersia massa bandul.
terhadap titik O dikalikan percepatan sudut. Jadi bandul bisa bergoyang ke kanan karena ada momen penggerak. Namun, mengapa bandul itu kemudian bisa kembali goyang ke kiri? Karena ada momen yang mengembalikan. Jadi ada momen yang mengembalikan. Berapa besarnya momen yang mengembalikan? Besarnya adalah vektor berat bandul yang tegak lurus L. Nah, berat bandul, yakni massa kali gravitasi ini, itu bisa diuraikan menjadi yang satu segaris dengan tali, mg cosinus theta, dan yang satu tegak lurus tali, mg sinus theta, di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk tali terhadap garis vertikal. Ingat, sudutnya sama dengan kecil sekali atau mendekati 0. Dari dua vektor gaya berat ini yang bisa memberikan momen terhadap titik O itu adalah yang mg sin theta. Karena garis gaya mg sin theta tegak lurus L. Sementara garis gaya mg cos theta itu segaris dengan L. Tentu tidak akan memberikan momen. Sehingga momen pengembalinya itu adalah mg sin theta dikalikan L. L adalah jarak titik pusat massa terhadap titik tumpu O. Jadi bandul itu bergerak ke kanan karena ada momen penggerak, dan bandul kembali ke kiri karena ada momen pengembali. Kita satu persatu. Momen pengembali itu adalah momen yang disebut oleh gaya yang garis gayanya tegak lurus terhadap titik tumpuan O. Di sini sudah ada ya tadi. Nah, sementara momen inersia massa terhadap titik O itu adalah massa bandul dikalikan jarak titik berat massa terhadap tumpuan O. Jaraknya adalah panjang tali L dikuadrat. Jadi momen inersia massa M terhadap titik O itu adalah ml kuadrat. Sehingga kalau begitu momen penggerak yang tadinya adalah momen inersia massa terhadap titik O theta dot 2 atau ini percepatannya, itu bisa ditulis ml kuadrat theta dot 2. Sementara momen pengembalinya itu ya adalah mg sin theta dikalikan L. Karena theta mendekati 0, maka sinus theta sama dengan theta. Sehingga momen pengembalinya adalah L kali mg theta. Bisa ditulis mgl theta. Ini momen pengembalinya. Di setiap nilai theta terjadi kesetimbangan momen. Sehingga momen penggerak yang gerakannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, itu sama dengan momen pengembali. Momen pengembali yang gerakannya searah dengan jarum jam. Bila yang tidak searah jarum jam dianggap positif, berarti momen pengembali sama dengan, momen penggerak sama dengan minus momen pengembali.
Kalau kemudian yang minus momen pengembali ini di tempatnya dipindah di sebelah kiri tanda sama dengan, maka didapatkan momen penggerak ditambah momen pengembali sama dengan 0. Tadi momen penggerak adalah ml kuadrat theta dot 2. Dan momen pengembali adalah mgl theta. Ini M-nya bisa dicorek, gitu ya. Ada L-nya di sini dicorek, di sini kurang 1, sehingga tinggal L theta dot 2 ditambah G theta sama dengan 0. Dengan demikian, maka frekuensi alami daripada sistem ini yang berbentuk angular frekuensi alami atau frekuensi alami sudut omega n, tinggal kalau begitu ya akar G per L. Jadi tinggal koefisiennya yang theta dibagi koefisiennya yang theta dot 2. Dan frekuensi dinyatakan dalam hertz itu adalah frekuensi yang dinyatakan dalam radian per detik dibagi 2pi. Jadi inilah analisis getaran rotasi daripada bandul matematika. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Pak, mau nanya, Pak. Ye, silakan. Pak, itu theta sama theta dot 2 itu sama ya? Apa cuma bagaimana, Pak? Oh iya. Cuma dijadiin biar pembeda apa gimana, Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana kuliah yang kemarin itu ada X double dot. Gitu ya, Mas ya? Iya, Pak. Nah, itu sama, theta ada theta double dot. Theta itu adalah sudut yang ditempuh atau jarak yang ditempuh. Kemudian theta dot 1 itu adalah turunan dari sudut tempuh atau sebagaimana turunan jarak itu adalah kecepatan. Jadi kalau X ya, X dot itu kecepatan atau dx per dt. Kemudian kecepatan itu kalau didiferensialkan lagi, diturunkan, tadi theta dot 1 menjadi theta dot 2. Nah, theta dot 2 ini adalah percepatan sudut. Jadi momen penggerak di sini adalah momen inersia massa terhadap titik O dikalikan percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu adalah d2 theta per dt kuadrat atau theta dot 2. Jadi theta dot 2 dengan theta itu berbeda. Demikian, Mas, bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Jadi saya ulangi bahwa kalau di gerak translasi kemarin massa dan pegas itu gaya inersia itu massa kali percepatan. Gitu ya. Percepatan itu X double dot. Kalau gerak rotasi maka inersianya adalah momen penggerak. Momen penggerak sama dengan momen inersia massa terhadap titik O dikalikan percepatan sudut. Percepatan sudut adalah theta dot 2. Jadi demikian ya. Kemudian kita teruskan ke ini contoh ya. Jadi kalau ini pakai Excel saja, kalau angka-angkanya sudah masuk, jadi misalnya tadi kan frekuensi alami dalam satuan radian per detik
itu kan akar daripada G per L ya. Akar daripada G per L. Di ini ya, akar daripada G per L. Maka kalau kita tahu nilai L dan nilai G, kita bisa menghitung frekuensi daripada goyangan bandul matematik. Kalau dulu ketika SMP atau SMA itu langsung rumusnya gitu ya, frekuensi daripada bandul matematik 1/2 pi akar G per L. Tapi kalau kuliah kan harus dirunut dari mana rumus itu. Misalnya nomor 1, kebetulan ini di bumi ya. Kalau di bumi itu ya gravitasinya 9,8 meter per detik kuadrat. Kemudian panjangnya L, nah ini bisa diatur. Kalau L-nya itu 0,2 meter atau 200 cm, frekuensi alaminya 7 radian per detik atau 1,1 Hz. Ya. Kalau panjangnya 1 meter, maka frekuensi alaminya 3,1 radian per detik atau 0,5 Hz. Apabila panjangnya 2 meter, maka frekuensi alaminya 2,2 radian per detik dan sekitar 0,4 Hz. Ini sangat sedikit perbedaannya, ini saya bulatkan. Tentu berbeda ya. Lihat dari sini kan sudah berbeda ya. Ini saya bulatkan. Ya. Artinya terlihat dari perhitungan matematik, semakin panjang tali, frekuensinya itu semakin lambat. Jadi semakin tali, getarannya semakin lambat. Semakin pendek talinya, getarannya semakin cepat. Itu ada pertanyaan dari contoh ini, saya persilahkan. Oke, saya teruskan. Kemudian ini adalah sebuah contoh lagi. Apabila kita mempunyai batang, panjangnya L, masanya M. Tentu massa kilogram dan panjang meter. Di sisi kiri, di ujung sisi kiri ditumpu dengan sendi di titik O, dan di ujung kanan ditumpu dengan pegas K. Kalau ujung batang atau batang ini saya tekan, kemudian saya lepas, dia tentu akan bergoyang-goyang, bergetar rotasi. Demikian pula kalau batang ini saya injek, dek gitu ya, maka dia juga akan berputar. Berapa frekuensi alami dari sistem ini? Nah, untuk menganalisis ini, kita perlu melihat ketika batang ini turun. Jadi, ketika batang ini turun sebesar theta, berarti ada momen penggerak. Nah, momen penggerak itu pasti besarnya sama dengan momen inersia massa terhadap titik O. Nah, massa ini adalah massa batang. Cuma berapa besarnya nanti kita bahas tersendiri. Jadi momen penggerak itu momen inersia massa batang dikalikan percepatan sudut atau theta dot 2 percepatan sudut ya. Ketika batang ini
bergerak ke bawah sebesar X, karena ini sudut theta ya, maka tentu pegas ini juga mendelep sebesar X. Yang tadi ujungnya di sini, kemudian mendelep sebesar X, ujungnya di sini. Sehingga di dalam pegas timbul gaya pegas yang besarnya konstanta pegas kali mendelepnya sebesar X tadi. Nah, gaya pegas inilah yang akan mengembalikan posisi batang ini. Kalau tadi dia digerakkan oleh momen penggerak, maka gaya pegas ini akan mengembalikan. Tetapi gerakannya itu rotasi, maka gaya pegas ini mengembalikannya dalam bentuk momen atau momen pengembali. Ini besarnya gaya pegas dikalikan L, di mana L adalah jarak tumpuan pegas terhadap titik O atau sama dengan panjang batang. Jadi ini momen mengembalinya gaya pegas dikalikan L. Ketika theta itu begitu kecil sekali, mendekati 0, dan kita kalau di segitiga siku-siku itu, maka X, jadi kalau sisi miringnya itu L, ini theta, maka X itu sama dengan L sin theta. Kita tahu sinus theta sama dengan X dibagi L, gitu ya. Tinggal dibalik saja. Karena theta itu mendekati 0, maka sinus theta nilainya sama dengan theta. Ini memang akal-akalannya orang matematika gitu ya. Kalau sudut 90 derajat, sinus 90 sama dengan 1. Saudara pakai kalkulator bisa. Sudutnya 30, sinusnya setengah, dan seterusnya. Tetapi kalau sudutnya kecil sekali, disinuskan lagi, ketemunya juga sama dengan sudut itu. Jadi ini adalah kesepakatan saja, karena saking kecilnya mendekati 0, maka sinus theta sama dengan theta. Sehingga dengan demikian X mendelepnya pegas tadi itu sama dengan L theta. Sama itu ya. Nah, dengan demikian gaya pegas yang besarnya K kali X bisa diganti karena X sama dengan L theta. Gaya pegas sama dengan KL theta. Jadi momen pengembalinya itu yang besarnya gaya pegas kali L, karena gaya pegas KL theta, maka momen pengembali bisa ditulis KL kuadrat theta. KL kuadrat theta gitu ya. Kemudian momen penggerak. Momen penggerak itu di dalam getaran rotasi selalu sama dengan momen inersia massa yang bergerak terhadap tumpuan dikalikan percepatan sudut. Itu selalu. Sehingga kita harus mencari momen inersia massa terhadap tumpuan O. Kalau kita lihat rumusnya, momen inersia batang ini terhadap O, kalau tumpuannya seperti ini, besarnya sepertiga ml kuadrat. Nanti kita bahas tersendiri tentang momen inersia. Sehingga dengan demikian, maka momen
penggeraknya itu adalah sepertiga ml kuadrat dikalikan percepatan sudut atau theta dot 2. Karena terjadi kesetimbangan dalam setiap simpangan, berarti momen penggerak itu sama dengan momen pengembali. Ini sebenarnya hukum Newton kedua ya. Sama juga gaya-gaya luar sama dengan gaya inersia. Kalau di rotasi, momen penggerak sama dengan momen pengembali. Nah, momen penggerak sepertiga ml kuadrat theta dot 2 ini mestinya theta dot 2-nya itu di sini ya. Ini dot 2-nya ini kok. Nah, arahnya adalah yang ini searah jarum jam. Sama dengan momen pengembali KL kuadrat theta. Arahnya berlawanan dengan jarum jam. Maka apabila yang searah dengan jarum jam itu positif, maka yang melawan jarum jam negatif. Sehingga yang KL kuadrat theta ini negatif. Kalau kemudian dipindah di kirinya tanda sama dengan menjadi positif. Maka didapatlah persamaan gerak untuk sistem ini adalah sepertiga ml kuadrat theta dot 2 ditambah KL kuadrat theta sama dengan 0. Sehingga dengan demikian frekuensi alami sudutnya itu sama dengan berapa? Ini ada L kuadrat corek saja. Sehingga persamaannya tinggal sepertiga M theta dot 2 ditambah K theta sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial. Kalau di matematika 3 itu ya, itu theta dot 2 itu biasanya ditulis theta double aksen gitu ya. Atau di 2 theta per dt kuadrat. Ini persamaan diferensial. Maka frekuensi alaminya tinggal koefisien theta ini dibagi dengan koefisien theta double dot atau K dibagi sepertiga M. Karena ini tiganya posisinya di bawah, maka dia bisa naik ke atas sehingga sama dengan 3K akar 3K dibagi M. Ini frekuensi sudut untuk batang bersudut. Demikian untuk contoh ini. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, saya teruskan untuk lain. Kalau saya mempunyai sebuah piringan dengan massa M, ini piringannya masanya M ya. Jadi kebetulan ini belum diberi apa itu, massa piringan M, jari-jarinya R. Di massa piringan M, jari-jarinya R, gitu ya. Kemudian pada titik tengahnya ada poros itu ya. Di titik tengah itu diberi tumpuan sendi sehingga massa itu bisa berputar di sini. Nah, tetapi kemudian pada jarak Y dari titik pusat arah vertikal itu dicencang atau diikat dengan pegas yang dimatikan di sebuah penumpu. Sehingga kalau misalnya piringan ini saya puntir ke kanan, saya lepas, maka dia bisa bergoyang-goyang secara rotasi.
Berapa frekuensi alami sistem ini? Ini gambar ini saya gedekan lagi ya, saya gedekan biar gampang. Ketika piringan ini goyang kiri kanan, saya analisis atau kita analisis ketika ke kanan dengan sudut theta mendekati 0 atau kecil sekali. Sehingga titik ini, titik tumpuan pegas itu tergeret atau memanjang sebesar X. Nah, tentu akibatnya ketika massa ini bergoyang ke kanan, dia ada momen penggerak. Selalu momen inersia massa terhadap tumpuan O dikalikan percepatan sudut. Dan ada momen pengembali. Yang besarnya gaya pegas dikalikan jarak Y ini. Karena momen terhadap titik. Nah, tentu ada keseimbangan momen penggerak sama dengan momen penggembali. Momen penggeraknya jelas momen inersia massa terhadap titik O dikalikan percepatan sudut. Momen inersia massa terhadap titik O untuk piringan ini adalah setengah mr kuadrat, di mana m itu adalah massa piringan. Sementara momen pengembalinya, momen penggeraknya ini arahnya ke searah jarum jam. Momen pengembali gaya pegas kalikan Y. Gaya pegasnya adalah K kali X. X kalau kita lihat segitiga ini, X itu adalah Y sinus theta. Ini X. Itu adalah Y sinus theta. Karena theta mendekati 0, sin theta sama dengan theta. Maka X sama dengan Y kali theta. Sehingga gaya pegas itu sama dengan KY theta. Maka momen pengembali sama dengan KY theta kali Y atau KY kuadrat theta yang arahnya berlawanan dengan jarum jam. Kedua momen itu sama, momen penggerak dan momen pengembali. Sehingga setengah mr kuadrat theta dot 2 sama dengan KY kuadrat theta. Bila searah jarum jam dinamakan positif, maka persamaan yang tadi bisa ditulis menjadi setengah mr kuadrat theta dot 2 sama dengan minus KY kuadrat theta. Minus KY kuadrat theta ini bila posisinya dipindah ke seberangnya atau di sebelah kiri tanda sama dengan, maka tanda minus itu berubah menjadi positif. Sehingga persamaannya menjadi setengah mr kuadrat theta dot 2 ditambah KY kuadrat theta sama dengan 0. Nah, ini biar enak, angka 2-nya atau setengahnya dihilangi, maka semua dikalikan 2 gitu ya. Maka persamaannya tinggal mr kuadrat theta dot 2 ditambah 2, jadi ini dikalikan 2, KY kuadrat theta sama dengan 0. Dengan demikian, frekuensi alaminya adalah akar indeks atau koefisien daripada theta dibagi dengan koefisien daripada theta dot dot. Atau sama dengan akar 2KY kuadrat dibagi mr kuadrat. Ini Y kuadrat, R kuadrat dikeluarkan saja dari akar, maka sama dengan Y per R akar 2K dibagi M. Ini adalah frekuensi sudut alami. Sementara frekuensi alami Hertz, dalam Hertz ini mestinya kurang N ya Mas ya, tolong dipahami. Ini harusnya ada N-nya,
itu tinggal dibagi 2Pi. 1/2Pi Y per R akar 2K per M. Jadi demikianlah kuliah hari ini. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita nanti akan kuliah lagi pada sesi yang kedua, dimulai pada jam 2. Gitu ya. Jam 2 kita mulai kuliah sesi yang kedua. Baik, Mas Fani Nurwimbo, ada pertanyaan? Saya persilahkan. Oh, tidak ada ya. Oke, Mas Raffi Ardiansyah, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke ya, baik. Kalau begitu, kuliah kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi nanti jam 2, khusus membahas momen inersia massa. Selamat beristirahat. Kita jumpa lagi jam 2. Semoga Tuhan memberkati kita semua.